Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 87. Ketika kembali ke kamar pemandian air panas, Giselle dan Nora sedang berendam di pemandian air panas. Tetapi wajah menawan Giselle terlihat sedikit khawatir. Meskipun dengan pemandian air panas bisa meredakan stres dan membuat rileks, tapi jika tidak diperhatikan dengan hati-hati, akan sulit untuk menyadari kekhawatiran yang tersembunyi di dalam hati Giselle. Kedua wanita itu mengenakan pakaian minim dalam air yang transparan, memperlihatkan kulit putih mereka secara samar-samar. Terutama bentuk tubuh seksi milik Giselle, yang membuat Erwin sedikit terpana saat melihatnya. Tapi Erwin masih tetap menjaga ketenangan yang seharusnya. Ayo kita ke tempat pijit nanti, biar kita bisa lebih rileks. Erwin berpikir untuk membiarkan Giselle merasa serileks mungkin dan tidak perlu begitu gugup. Ayo, apa ada pijat ala Thailand? Nora sangat menantikannya, kemudian menoleh dan berkata pada Giselle. Kak Giselle ikut, Erwin yang traktir hari ini. Tentu, mana mungkin tidak. Giselle berpikir bahwa masalah terburuk sudah terjadi, dan tidak ada gunanya untuk terus mengkhawatirkannya. Lebih baik menikmati sisa waktu yang ada. Ketika Erwin dan yang lainnya sedang bersantai di pemandian air panas, di sisi lain Aaron berkendara pulang ke rumah keluarga Lawrence secepat mungkin, dan langsung menemui ayahnya di ruang kerja. Ayah, Giselle sudah mengacaukan kerjasama kita dengan si grup. Aaron mengadu dengan marah begitu masuk dan menyalahkan semuanya pada Giselle. Apa? Kerjasamanya gagal? Randy tiba-tiba berdiri dari kursi, mengerutkan kening dan ekspresi penuh ketidaksenangan muncul di wajahnya. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa gagal? Apa karena harga yang kita tawarkan terlalu tinggi? Atau ada masalah lain? Menurut pemikiran Randy dengan kemampuan Giselle dan sedikit pengorbanannya, kontrak kerjasama ini pasti akan berhasil. Tapi bagaimana bisa gagal? Ini bukan soal tawaran kita, tapi karena putri haramu itu menolak dan membuat Tuan Timothy marah. Dia bahkan menggoda seorang anak miskin dari pedesaan di depan Tuan Timothy, dan pada akhirnya melukai dua pengawal Tuan Timothy. Mana mungkin Tuan Timothy tidak marah? Aaron menceritakan ulang kejadian barusan dan melebih-lebihkannya. Bahkan sebelum pergi, Tuan Timothy juga bilang tidak akan bekerja sama dengan Lost Group kita di masa depan. Ini semua salah si Giselle itu dan bocah miskin yang bersamanya. Setelah mengatakan ini, Aaron merasa jauh lebih baik di hatinya. Kali ini dia akan mengambil kesempatan ini untuk mengusir Giselle untuk keluar dari rumah keluarga Lawrence. Giselle mengabaikan kepentingan perusahaan dan menggoda bocah miskin. Randy menapar meja dan wajahnya memucat. Benar ya, Giselle baru-baru ini berhubungan dengan seorang bocah miskin yang jago bertarung. Dia tidak hanya melukai dua pengawal Tuan Timothy, tetapi juga memukulku dan mengancam akan mematahkan kakiku jika bertemu dengannya lagi. Untungnya aku kabur cepat. Aaron berpura-pura ketakutan dengan wajah sedih, seolah-olah benar-benar takut dengan Erwin. Wah, dia pikir dia siapa? Berani-beraninya memukul anggota keluarga Lawrence kita. Siapa namanya? Kita harus memberinya pelajaran atau dia pikir kita ini sembarangan boleh disinggung. Randy mengepalkan tinjunya dengan erat dan sangat marah dengan bocah miskin yang berani memprovokasi keluarga Lawrence. Namanya Erwin. Mereka seharusnya masih berada di klub hiburan Square. Apa aku harus membawa orang untuk menangkap mereka sebelum terlambat? Aaron ingin memberi Erwin pelajaran sekaligus mengusir Giselle dari rumah keluarga Lawrence. Ini bagaikan menjatuhkan dua burung dengan satu batu, strategi yang sempurna. Ya, bawalah beberapa orang bersamamu. Bawa Giselle dan bocah miskin itu ke sini. Aku ingin bertanya pada Giselle, apa aku masih dianggap ayahnya? Randy marah besar. Putri haramnya ini sepertinya semakin keterlaluan. Berani-beraninya menentang keinginannya, dia akan membuat Giselle sadar akan posisinya sendiri. Baik ayah, akan segera kubawa beberapa orang bersamaku dan membawa kembali Giselle beserta bocah miskin itu ke sini. Aaron diam-diam bersemangat, dan setelah keluar dari ruangan, dia langsung pergi. Pada saat yang sama, Erwin membawa Giselle dan Nora ke ruang pijat VIP di lantai 3 setelah pemandian air panas tadi. Pijat di sini juga terbagi menjadi banyak tingkatan. Yang terendah adalah pijat kaki, tingkat di atasnya lagi adalah pijat seluruh tubuh, dan tingkat tertinggi itu dipijat oleh para profesional atau wanita cantik luar negeri. Erwin memiliki kartu emas tertinggi, dan tentu saja memilih yang paling mahal.
Begitu mereka bertiga masuk, seorang wanita muda yang sangat cantik datang untuk melayani. "Tiga tamu terhormat, silahkan masuk." Erwin dan yang lainnya dibawa ke ruang ganti. "Sebelum pijat, tolong ganti pakaian dulu." Wanita muda itu mengingatkan dengan sopan. "Apa di sini ada layanan khusus?" Erwin melihat sekeliling dan bertanya dengan santai. Tapi tiba-tiba Nora dan Giselle langsung menatapnya dengan dingin, yang tanpa sadar membuat Erwin merasa sangat canggung. Aku cuma tanya saja." Erwin diam-diam berkeringat dingin. Dia sebatas hanya ingin tahu apakah klub hiburan yang dibuka oleh Doni ini bersih, sama sekali tidak punya pikiran lain. "Tak perlu tanya sekalipun, aku juga tahu apa yang kalian para lelaki pikirkan." Setelah Giselle mendengus dingin, dia berjalan masuk ke dalam ruang ganti duluan. "Kak Giselle benar, aku juga tahu." Setelah Nora menatap Erwin dengan jijik, dia juga masuk untuk berganti pakaian. Erwin sedikit canggung. Bahkan wanita muda itu juga tertawa kecil. Segera mereka bertiga mengganti pakaian, sebenarnya bisa dikatakan bukan pakaian juga. Itu hanyalah jubah sutra besar yang membungkus seluruh tubuh mereka. Dan pada akhirnya juga harus dilepas saat dipijat. Jika tidak, rasanya pasti akan sulit dan tidak nyaman jika dipijat sambil mengenakan jubah sutra besar. Di dalam ruang pijat, bau dupa terasa nyaman dan lingkungan di sekitar juga sangat elegan yang bisa merilekskan pikiran. Di bawah bimbingan wanita muda itu, Erwin melepas jubah sutranya. Kemudian berbaring dengan nyaman di atas meja pijat. Lalu wanita muda itu menutup tubuh Erwin dengan sebuah kain putih. "Tuan, mohon tunggu sebentar ya. Teknisi profesional akan segera datang. Jika Anda butuh sesuatu, silahkan tekan bel di samping tempat tidur." Setelah wanita muda itu mengatakan ini, dia pergi dengan sopan. Erwin menoleh dan melihat Giselle yang juga berbaring diam di samping meja pijatnya. Dan tubuh Giselle juga ditutupi dengan kain putih. Tapi kain di bagian dada Giselle menjulang tinggi, yang membuat Erwin sedikit terpana saat melihat itu. Ketika Erwin memandang Giselle, Giselle juga menoleh ke arahnya, sehingga Erwin buru-buru menegakkan kepalanya dengan canggung, dan itu membuat Giselle tersenyum penuh arti. "Erwin, kalau aku diusir keluarga Lawrence, apa kamu akan menerimaku?" Giselle menoleh untuk melihat Erwin, dengan sedikit harapan di matanya. "Jangan khawatir, kamu tidak akan diusir keluarga Lawrence, karena kamu itu akan menjadi kepala keluarga Lawrence. Jadi mana mungkin itu terjadi?" jawab Erwin. "Maksudku bagaimana kalau aku diusir dari rumah?" Setelah kejadian ini, Giselle sudah menyerah untuk menjadi CEO. Karena begitu pulang ke rumah nanti, dia pasti akan diusir oleh ayahnya yang hanya mementingkan bisnis. "Kalau kamu diusir, pintu rumahku selalu terbuka untukmu." Erwin tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Giselle. Lagi pula dia sudah menerima satu, jadi seharusnya tidak masalah untuk menerima satu lagi. Tapi Giselle yang mendengar jawaban itu justru sedikit tersentuh. Bahkan matanya sedikit memerah. "Kalau begitu sudah kita putuskan. Kalau aku diusir dari rumah keluarga Lawrence, kamu harus menerimaku dan menafkahiku," kata Giselle setengah bercanda dan setengah tersentuh. Hidungnya bahkan memerah. Belum ada pria yang sebaik itu padanya. "Kenapa menangis?" Erwin tiba-tiba menyadari mata Giselle yang sedikit merah dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Oh, kemasukan pasir." Giselle memalingkan wajahnya. Ia tidak berani membiarkan Erwin melihatnya lagi. Tak lama kemudian teknisi pijat masuk. Mereka semua adalah wanita muda yang sangat profesional. Yang memijat Erwin adalah seorang wanita blasteran. Tidak hanya cantik, tapi tekniknya juga benar-benar bagus. Ini adalah pertama kalinya Erwin menikmati pijatan profesional seperti ini. Seluruh tubuhnya terasa rileks sekali. Kelopak matanya juga terasa semakin berat, dan pada akhirnya Erwin pun tertidur. Giselle memanggilnya beberapa kali tapi tidak ditanggapi. Bahkan Erwin mendengkur ringan yang membuat Giselle dan Nora tertawa. Sementara Erwin dan yang lainnya menikmati pijatan, Aaron membawa 30 petugas keamanan dari rumah klub hiburan Square. "Penjar dan cari si Giselle itu. Jangan buru-buru bertindak dulu kalau ketemu. Awasi dulu dan tunggu sampai aku sampai di sana. Paham?" kata Aaron saat mengingatkan para petugas keamanan dari keluarganya yang tidak mengenal Erwin. Tapi mereka mengetahui Giselle. Ditambah Erwin ini jago bela diri, jadi 1 atau 2 orang itu bukan lawan untuk Erwin sama sekali. Itu hanya akan mengacaukan segalanya. Jadi lebih baik awasi dulu Erwin, kemudian baru kepung dan maju bersama-sama setelah semuanya terkumpul. Untuk memastikan tidak ada kegagalan. Begitulah rencana Aaron. "Baik Tuan Muda." Setelah semua orang menjawab, mereka semua mulai berpencar untuk mencari Giselle. "Kalian berdua awasi pintu keluar, jangan biarkan mereka kabur."
Aaron memerintahkan 2 orang lagi untuk menjaga di pintu keluar. Kali ini dia harus menangkap Giselle dan bocah miskin itu. Klub hiburan Square sangat besar, dengan total 4 lantai. Jadi Aaron bersama 30 orang lainnya tidak mudah untuk menemukan Giselle. Saat menjelang malam, Erwin dan yang lainnya baru keluar dari ruang pijat. Terutama karena Erwin ketiduran, Giselle dan Nora juga tidak tega membangunkannya. Jadi membiarkan Erwin tidur puas. Hingga setelah dipijat oleh teknisi profesional, tubuh mereka menjadi lebih baik. Dan punya banyak uang itu hebat sekali. Erwin, ayo kita makan. Setelah makan malam kita joget di bar. Nora sudah lama tidak pergi ke bar. Setelah terakhir kali mendapat masalah di bar, Erwin selalu melarangnya bermain di luar dan kali ini harusnya diperbolehkan. Bukannya jam 9 malam nanti kamu harus siaran langsung. Masih membuat masalah di bar. Sikap disiplin Erwin terhadap Nora sangat ketat. Terutama jika gadis ini berdansa di bar, para pria pasti akan berlomba-lomba menarik perhatiannya, yang akan mengakibatkan perkelahian cemburu. Dan pada akhirnya Erwin juga yang harus membereskan semua kekacauan. Nora, kamu melakukan siaran langsung? Giselle berkata dengan terkejut. Tentu saja, tidak hanya siaran langsung, tetapi juga video pendek. Aku sudah punya 100.000 lebih penggemar, aku ini selebrit internet. Nora tiba-tiba mengangkat kepala dengan bangga. Wah, kalau begitu aku akan nonton siaran langsungmu nanti. Saat Giselle sedang berbicara, ada sosok yang lewat di koridor dan membuat langkah Giselle terhenti. Erwin, kita sepertinya sedang diawasi. Giselle berkata dengan waspada dan juga mengenal sosok yang baru saja lewat tadi. Sosok itu adalah petugas keamanan keluarga Lawrence. Giselle sudah tinggal di rumah keluarga Lawrence selama lebih dari 20 tahun. Jadi otomatis ia tahu semua orang yang ada di rumah keluarga itu. Ya, aku juga menyadarinya. Erwin juga merasakan beberapa orang yang mengikuti mereka. Ada yang mengikuti kita. Nora sedikit gugup. Dia ingin menoleh tetapi diingatkan oleh Erwin. Jalan saja seperti biasa. Jangan lihat ke belakang. Aku akan cari cara untuk menghadapi mereka. Sepertinya mereka adalah petugas keamanan keluarga Lawrence. Mungkin ayahku yang mengirim mereka untuk menangkapku di sini. Giselle tidak menyangka ayahnya yang terobsesi dengan bisnis akan mengambil tindakan secepat itu. Dia yakin Aaron pasti penghasut utama di balik semua ini. Serahkan saja padaku. Erwin mengerutkan kening sambil berpura-pura berjalan seperti biasa. Kemudian mengeluarkan ponsel dan menelpon Doni. Klub hiburan Square ini adalah tempat milik Doni. Jadi berbicara dengannya seharusnya bisa menggerakkan para petugas keamanan klub hiburan Square ini. Dengan begitu Erwin tidak perlu takut lagi jika Aaron membawa banyak orang untuk menangkapnya. Erwin langsung menelpon Doni dan menyuruhnya memobilisasi pasukan keamanan klub hiburan Square untuk mendengar semua perintah Erwin. Pada saat yang sama, Erwin juga membawa Giselle dan Nora untuk terus berjalan seperti biasa, sambil berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Erwin, apa yang akan terjadi? Dan apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita akan ditangkap mereka? Nora sangat gugup, dan ia bertanya dengan suara rendah sambil berjalan. Jangan khawatir. Aku sudah bisa menggerakkan para petugas keamanan klub hiburan Square ini. Tapi kita harus bersembunyi di ruang yang aman dulu. Memancing mereka sambil menunggu para petugas keamanan datang. Kata Erwin sambil melihat sekeliling. Tiba-tiba pandangan Erwin tertuju pada ruang permainan dan kartu yang paling dekat dengan mereka. B306 ruang catur dan kartu. Ini saja. Begitu selesai bicara, Erwin langsung membawa Giselle dan Nora ke dalam ruangan catur dan kartu itu. Seorang pelayan wanita berjalan mendekat untuk menanyakan apakah mereka membutuhkan bantuan. Tetapi Erwin langsung mengirimnya pergi. Kami akan memanggilmu kalau butuh. Jadi kamu keluar dulu. Kami ingin main sendiri. Setelah Erwin mengirim pelayan itu pergi, dia langsung menutup pintu. Ruang catur dan kartu ini tidak besar. Hanya 15 meter persegi saja. Tetapi sudah cukup bagi mereka bertiga untuk bersembunyi. Setelah menutup pintu, Erwin langsung menelpon kapten keamanan klub hiburan Square. Nomor ini diberikan oleh Doni agar Erwin bisa menggerakkan para petugas keamanan di sini. Dan panggilan itu pun dengan cepat terhubung. Erwin menyuruh kapten keamanan untuk membawa para petugas ke lantai 3. Dan jangan mengambil tindakan apapun hingga mendapat aba-aba darinya. Dia ingin memberi Aaron sebuah kejutan spesial. Baik Tuan Erwin, akan segera kubawa petugas ke lantai 3. Suara tegas kapten keamanan terdengar dari ponsel. Pergerakannya jangan terlalu mencolok. Itu hanya akan membuat musuh waspada. Sebaiknya kalian semua ganti pakaian biasa dan menunggu aba-aba dariku di lantai 3. Erwin mengingatkan lagi. Setelah menutup telepon, yang tersisa hanyalah menunggu.
menunggu Aaron dan orang-orangnya agar kapten keamanan dan para petugas bisa datang mengepung dan menekan mereka. Erwin, Nora, akulah yang sudah melibatkan kalian semua. Giselle menyalahkan dirinya. Aaron itu jelas menyimpan dendam padanya, jadi pasti mengambil kesempatan untuk membalas. Jangan khawatir, dia tidak bisa menyakiti kita. Kali ini aku harus memberi pelajaran. Ada kilatan dingin di mata Erwin. Dia sudah bersikap baik dan melepaskan Aaron beberapa kali. Tetapi Aaron ini justru membawa orang untuk mengepung mereka sekarang. Jika tidak diberi pelajaran, mungkin orang ini akan berpikir Erwin itu boleh sembarangan disinggung. Pada saat yang sama, di luar ruang catur dan kartu nomor B306, 3 penjaga keamanan dari keluarga Lawrence sedang berdiskusi dengan pelan. Kalian awasi mereka di sini. Aku akan melapor pada Tuan Muda. Salah satu dari mereka langsung berbalik dan pergi melapor. Tuan Muda, Giselle dan yang lainnya sedang berada di ruang catur dan kartu nomor B306 lantai 3. Kami sedang awasi dari luar. Tolong bawa semua orang ke sini. Bagus, terus awasi mereka. Jangan sampai mereka kabur. Aaron dalam suasana hati yang baik saat ini, karena akhirnya bisa membalas dendam. Dia mulai mengumpulkan semua petugas keamanan keluarga Lawrence yang berpencar, lalu pergi ke ruang catur dan kartu B306 di lantai 3. Ketika mereka beraksi, para petugas keamanan klub hiburan Square juga sudah siap berganti pakaian biasa dan sedang bergegas ke lantai 3 untuk menunggu aba-aba dari Erwin. Aaron tentu tidak tahu bahwa Erwin telah mengatur kejutan sambil menunggunya, dan tidak menyangka seorang bocah miskin di matanya dapat menggerakkan semua petugas keamanan klub hiburan Square. Aaron memimpin orang-orang ke lantai 3 dengan cepat sambil dipandu oleh 3 orang yang menemukan Giselle, dan mereka pun tiba di depan ruangan itu. Mereka belum keluar gang. Aaron memastikan sekali lagi. Belum, mereka belum keluar semenjak masuk. Orang menemukan Giselle mengangguk dengan percaya diri. Bagus, dobrak pintunya. Mata Aaron sangat kejam. Dia tidak peduli lagi ini tempat apa. Yang paling penting sekarang adalah menangkap Giselle dan Erwin. Sisanya, dia cukup membayar ganti rugi pada klub hiburan Square. Begitu suara itu keluar, 2 petugas keluarga Lawrence yang kuat mulai mendobrak pintu. Erwin yang mendengar suara pintu didobrak justru tidak takut sama sekali, melainkan tersenyum. Akhirnya datang juga. Dan segera mengirim pesan pada kapten keamanan klub hiburan Square. Bawa semua petugas ke ruang catur dan kartu B306 dan kalahkan semua orang-orang dari keluarga Lawrence yang membuat masalah. Di sisi lain, Giselle dan Nora yang gugup dan takut terus bersembunyi di belakang Erwin. Erwin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nora sangat ketakutan saat ini. Duduk dan tunggu mereka masuk. Erwin menarik mereka ke kursi sambil menunggu orang di luar mendobrak masuk. Begitu selesai bicara, pintu ruang catur dan kartu itu langsung dirobohkan oleh kedua petugas keluarga Lawrence. Dan tiba-tiba Aaron berjalan masuk sambil tertawa. Erwin, Giselle, mau lari kemana? Setelah Aaron membawa orang-orang masuk, dia sangat bersemangat karena akhirnya bisa membalas dendam saat melihat Erwin dan Giselle ada di sini. Aaron, bukannya kau senang terlalu awal? Erwin berkata ringan dengan sudut mulut yang terangkat. Aku senang terlalu awal? Lelucon yang lucu sekali. Hai bocah miskin, keluarga Lawrence kami juga salah satu 4 keluarga raksasa di kota Bandung. Seharusnya kau sadar akan berakhir seperti ini jika menyinggung kami. Aaron berteriak dengan angkuh. Aaron, akulah akar penyebab semua masalah ini. Aku akan pulang denganmu, biarkan mereka pergi. Giselle berpikir untuk menanggung semuanya sendiri, karena tidak ingin melibatkan Erwin dan Nora. Tapi dia sepertinya telah meremehkan dendam dari Aaron. Aaron sudah dipukul 2 kali oleh Erwin. Mana mungkin dia dengan mudah melepaskannya. Tujuan dia membawa orang datang itu memang untuk menangkap Erwin dan membalas dendam tentunya. Dasar Giselle lacur. Jangan pikir bisa kabur ya. Dan kau juga bocah miskin. Aku akan menghajarmu juga setelah kubawa kembali. Berani-berani memukulku. Akan kubuat kau membayarnya. Aaron berteriak dengan mata merah dan merasa sangat bersemangat. Petugas, hajar orang ini sampai mati. Aku yang tanggung jawab kalau terjadi kekacauan. Dan bawa kembali si lacur Giselle ini. Begitu perintah ini keluar, para petugas keluarga Lawrence di belakang Aaron langsung melangkah maju. Yang membuat Giselle dan Nora mundur ketakutan dengan wajah pucat. Sedangkan Erwin justru sangat tenang. Namun sebuah suara menginterupsi mereka. Gawat Tuan Muda, ada banyak petugas keamanan klub hiburan Square di luar. Kita sudah dikepung. Seorang petugas masuk dari kerumunan dan melapor ke Aaron dengan wajah bingung.
petugas klub hiburan Square. Mereka datang secepat itu. Ada bayar apa banyak? Aaron tidak menyangka petugas keamanan klub hiburan Square akan datang secepat ini. Begitu dia baru masuk ke ruangan ini, para petugas sudah mengepung mereka. Ini seolah para petugas keamanan itu sudah menunggu mereka sejak awal. Sepertinya lebih dari 100, kata petugas itu dengan panik. Apa? Lebih dari 100? Aaron juga panik sekarang. Kenapa penjaga keamanan dari klub hiburan Square bisa datang dengan jumlah sebanyak orang itu? Jelas sudah menunggu mereka sejak awal. Aaron, masih bisa tersenyum sekarang? Erwin akhirnya berdiri dari kursi dan berjalan menuju Aaron dengan senyum di sudut mulutnya. Erwin, kau memanggil para petugas keamanan hiburan itu kah? Aaron baru sadar bocah miskin ini jelas sudah menjebaknya sejak awal. Ada pepatah yang mengatakan, belalang yang mengintai jangkrik tidak menyadari burung geropang di belakang. Hari ini aku akan membuatmu merasakannya. Erwin berkata dengan ringan, tetapi dengan nada suara ini. Begitu suara itu keluar, pembantaian terjadi di luar ruang catur dan kartu. Begitu para petugas keamanan tiba, mereka langsung mengeroyok petugas keluarga Lawrence yang dibawa oleh Aaron hingga menyerah. Tak butuh waktu yang lama bagi petugas keamanan untuk mengeroyok 30 orang yang dibawa Aaron. Hingga pada akhirnya, hanya tersisa Aaron yang masih berdiri, tapi Aaron sudah ketakutan sampai gemetar. Adegan di depannya benar-benar di luar dugaannya. Kapten keamanan berjalan masuk dari kerumunan dan berkata pada Erwin dengan hormat. Tuan Erwin, orang-orang keluarga Lawrence sudah tumbang semua. Bagaimana dengan Aaron yang tersisa ini? Serahkan saja orang ini padaku. Bawa pergi dan tahan saja yang lain dulu. Jangan biarkan mereka pergi tanpa perintah dariku. Erwin merintah kapten itu. Baik Tuan Erwin. Bawa pergi semuanya. Setelah kapten keamanan berteriak, semua orang-orang keluarga Lawrence yang babak belur dan menyerah langsung dibawa pergi. Sehingga hanya tersisa Aaron di ruang catur dan kartu. Giselle dan Nora tertegun untuk waktu yang lama. Apa yang sebenarnya terjadi? Situasi berbalik dalam sekejap mata. Selain itu, kenapa petugas keamanan klub hiburan Square mendengarkan perintah Erwin? Dan kenapa Erwin bisa memegang kendali penuh? Giselle dan Nora yang terkejut benar-benar kehabisan kata-kata terhadap cara licik Erwin. Erwin yang di depan mereka sekarang entah kenapa terasa asing. Giselle, tutup pintunya. Erwin menoleh dan melirik Giselle yang terpana di tempat. Giselle baru saat ini beraksi, kembali dan mengangguk dengan linglung. Oke. Pintunya sudah roboh dan tidak bisa ditutup lagi sama sekali. Jadi Giselle tidak punya pilihan selain menutup paksa pintu dengan tubuhnya sendiri. Aaron, kita sudah bisa bicara sekarang. Erwin berjalan dengan ekspresi dingin di wajah. Aaron ini sudah memprovokasinya berulang kali. Jika tidak diberi pelajaran, maka masalah ini tidak ada habisnya. Erwin, aku salah. Tolong maafkan aku. Aaron sadar dirinya bukan lawan dari Erwin. Jadi dia sudah tidak peduli dengan harga dirinya lagi dan buru-buru memohon. Kau membawa orang sebanyak itu untuk mengepung dan berniat mengajarku sampai mati. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Erwin langsung meraih kerah Aaron, dan matanya jelas terlihat sangat marah. Jika masih tidak diberi pelajaran, Aaron mungkin akan mendatangkan lebih banyak masalah lagi ke depannya. Bersama